فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masuk bab yang terakhir, Al-Khatimah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Khatimah, penutup. Dan ini penutup yang sangat penting untuk dibahas. Dan lagi-lagi kita akan berusaha menjawab syubhat seputar mazhab Asy'ariyah. Sehingga tolong diperhatikan dengan seksama, diperhatikan kalimat demi kalimatnya, agar tidak masuk sepenggal-sepenggal. Karena kita mau bahas syubhat ya. Membahas syubhat itu kalau setengah-setengah, nanti khawatirnya syubhatnya yang nyantol, jawabannya hilang. Hafal syubhatnya nggak bisa menghilangkan. Nah, dan insya Allah ini yang belajar, insya Allah orang-orang yang sudah lama belajar, nah sehingga bisa fokus, perhatian, kita akan baca pelan-pelan insya Allah ta'ala. Nah, Al-Khatimah. Idza qala qail. Jika ada orang yang berkata, qad arafna butlana madhhabi ahli ta'wil fi babis sifat. Dan sungguh kami telah mengetahui kebatilan madhab ahli ta'wil. Ahli tahrif sebenarnya. Dalam bab sifat. Kami sudah tahu kebatilan mazhab mereka. Ahli ta'wil, ngapain mereka? Mereka memalingkan makna dari zahirnya. Itu artinya ta'wil ya, membelokkan. Kenapa batil, penguji? Katanya beliau ini kita sudah tahu lah batilnya mazhab ahli ta'wil. Kenapa batil mazhab ahli ta'wil? Berarti belum arafna berarti. Pantah, kenapa batil mazhab ahli ta'wil? Karena mereka memalingkannya dari zahirnya tanpa nas dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang wajib harusnya gimana rupanya? Memahaminya sesuai dengan zahirnya. Dan tidak pernah dinukil dari Allah ataupun Rasul ataupun para sahabat yang mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat. Menunjukkan mereka memahaminya sesuai dengan zahir. Berarti mentakwilnya batil. Paham ya? Karena tidak pernah dinukil sedikit pun dari mereka pentakwilan. Berarti mentakwilnya adalah batil. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salaf. Salaf itu semuanya tidak melakukan takwil. Buktinya apa? Nggak pernah dinukil sekalipun dari mereka yang namanya takwil. Gitu loh. Cara berdalilnya. Nggak pernah sekalipun dinukil dari salaf bahwasanya mereka melakukan apa? Takwil. Menunjukkan mereka memahaminya sesuai zahir. Paham batilnya sekarang? Nah. Mereka mendatangkan sesuatu yang tidak pernah didatangkan oleh salaf. Paham sampai sini? Itu ringkasannya. Kenapa mazhab ahli ta'wil adalah mazhab batil? Karena ini babnya nggak main-main ini ya, Pak. Ini mainnya main nyesat-nyesatkan ini. Makanya harus dipahami. Karena kita mau menyesatkan mereka. Kita vonis mereka adalah sesat. Maka harus di atas bukti dan harus paham. Kenapa mereka sesat? Kata Ustadz itu sesat. Masa kayak gitu? Nggak bisa.
Paham ya? Nah. Dan telah kita ketahui kebatilan mazhab ahli takwil dalam masalah sifat. Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui bersama, anna al-asya'irah min ahli takwil. Dan telah diketahui bersama bahwasanya Asy'ariyah termasuk dari ahli takwil. Ini sudah maklum ini. Fa kaifa yakunu madhhabuhum batil? Maka bagaimana mungkin mazhab mereka adalah mazhab yang batil? Wa qad qil, syubhat pertama. Bagaimana mungkin dikatakan mazhab Asy'ariyah adalah mazhab batil? Sementara telah dikatakan innahum yumassiluna al-yawm khamsatan wa tis'ina bil mi'ah minal muslimin. Bahwasanya mereka mempresentasikan, mewakili pada hari ini sebanyak 95% itu khamsah wa tis'in 95 bil mi'ah per 100. 95 dari 100, berarti 95% dari kaum muslimin. Masa 95% kaum muslimin berarti apa? Sesat. Paham syubhat yang pertama? Masa sebanyak itu semuanya apa? Sesat. Paham syubhatnya dulu. Kalau seandainya Asy'ariyah itu batil, mereka itu loh sekarang itu jumlahnya 95% dari kaum muslimin. Masa sebanyak itu semuanya di atas kesesatan, di atas kebatilan. Syubhat pertama. Yang kedua, wa kaifa yakunu batilan? Bagaimana mungkin mazhab mereka itu batil? Wa qudwatuhum fi dzalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Sementara panutan mereka dalam masalah itu adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Masih keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari. Imam besar, diakui keimamannya dan keilmuannya. Masa mereka yang menjadikan Abul Hasan sebagai panutannya sesat? Abul Hasan Al-Asy'ari. Paham syubhat kedua? Faktor apa ini? Ketokohan. Yang pertama syubhatnya tentang apa? Populasi. Udah banyaknya jumlah orang yang berada di atas mazhab tersebut. Populasi, jumlah orang yang ngikuti 95% dari kaum muslimin. Sisanya tinggal berapa? 5% bagi-bagi semua mazhab itu. 95% sendiri dipek dewe sama Asy'ariyah. Yang kedua, syubhatnya tentang ketokohan. Masa sesat? Tokohnya mereka saja siapa ini? Pendirinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga, wa kaifa yakunu batilan? Bagaimana mungkin mazhab mereka itu batil? Wa fihim fulanun wa fulanun minal ulama'il ma'rufin bin nasiha lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Ini syubhat yang paling besar dan syubhat yang paling kuat dan yang paling berbahaya. Bagaimana mungkin mazhab mereka batil sementara bersama mereka fulan dan fulan dari para ulama? Ada Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada Imam An-Nawawi. Tak kenal kalian siapa Imam Nawawi? Kalian sendiri pakai kitabnya. Kalian ngaji Riyadhus Shalihin, kalian ngaji Bulughul Maram. Sementara bersama mereka fulan dan fulan dari ulama yang telah dikenal dengan nasihatnya, dengan keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ini ulama-ulama yang jujur dan ikhlas. Masa mereka itu semuanya di atas kesesatan, kebatilan? Paham tiga syubhatnya? Yang pertama tentang populasi, yang kedua tentang ketokohan, yang ketiga cabang dari ketokohan, banyaknya tokoh yang bergabung bersama dengan mereka. Sudah kita jawab satu per satu. Qulna al-jawabu anis su'alil awal.
Maka kami katakan jawaban dari pertanyaan yang pertama, bahwasanya Asy'ariyah mewakili 95% kaum muslimin. Jawaban dari pertanyaan pertama, annana la nusallimu, kita tidak terima. Antakuna nisbatul asy'ariyah, jika dikatakan bahwasanya persentase nisbah, bahwasanya persentase jumlahnya asy'ariyah bihadzal qadr, sejumlah itu. Kami nggak terima. Kalau dikatakan 95% kaum muslimin itu adalah Asy'ariyah. Ditolak dulu pengakuan mereka itu. Bahwasanya 95% kaum muslimin adalah mazhabnya Asy'ariyah. Bin nisbati lisairi firaqil muslimin, jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok kaum muslimin yang lainnya, sair, yang lainnya. Firaq, kelompok. Fa inna hadhihi dakwah, karena sesungguhnya ini adalah pengakuan, dakwah. Ini pengakuan, ini dakwaan. Yang namanya dakwaan itu butuh pembuktian. Sudah? Ini dakwaan. Ini dakwaan tahtaju ila itsbatin, butuh penetapan. Butuh untuk dipastikan. Pastikan dulu betul enggak 95%. Antoriqil ihsa'id daqiq, melalui metode penghitungan yang detail, yang rinci. Harus dilakukan apa ini? Survei, sensus. Tanyai kaum muslimin, pakai sampel, acak. Ya kan? Mencar kaum muslimin di mana-mana aja. Survei di sana. Pakai sampel, ya kan? Nggak mungkin semuanya orang ditanyai yang berapa ratus juta kaum muslimin. Maka tekniknya pakai apa? Sampel namanya. Iya kan? Nah, teknik surveinya namanya apa? Sampel. Terjemahan ambil sedikit, kisaran ambil, medan ambil, nanti baru dia apa? Ke ilmunya sendiri kalkulasi berapa keluar angka. Harus kayak gitu. Kalau mau bicara angka, sudah. Nah. Selesai jawaban pertama. Berarti nantang mereka untuk apa ini? Sensus, survei dulu, hitung dulu coba betul nggak, mana datanya? Nah, jawaban yang kedua dari pertanyaan pertama, Mas. Ini jawaban ngotot. Enggak, mana buktinya 95%? Minta buktinya. Karena dia sudah mendatangkan data. Kita enak saja tinggal minta apanya? Datanya, mana buktinya? Kamu tadi bilang 95%. Coba saya lihat. Siapa yang melakukan survei? Bagaimana kredibilitasnya? Nah, sudah. Yang kedua, jawaban ngalah. Tadi jawaban apa? Ngotot. Ini jawaban ngalah. Dah, iya kan aja lah daripada nangis sama orang. Iya kan aja berapa? Bisa kayak gitu metodenya, iya kan? Nah, daripada nangis sama orang, iyalah, biarkan aja ya. Gitu aja pun nangis. Ya, 95% lah, nggak bilang kenapa. Jawabannya makanya, Tsumma lau sallamna, kalau kita terimalah. Jadi jawaban apa ini? Ngalah. Lau sallamna annahum bihadzal qadr, bahwasanya mereka sejumlah itu. Betul memang, ternyata ada datanya. 95% ternyata memang. Au aktar, atau bahkan lebih. 99,999999999%. Tinggal berapa ini? 0,00001%. Iya kan? Sama kan tadi sampai habis suaranya kan, ini sampai habis juga. Entah berapa, entah sama tangga Allah. Anggap gitu. Kan lebih banyak itu ya daripada pengakuan mereka yang cuman berapa? 95%. Fa innahu la yaqtadi ismatahum, maka itu tidak mengandung konsekuensi, tidak mengharuskan mereka itu terjaga minal khata'. Tidak menjadi jaminan, itu namanya la yaqtadi, tidak menjadi jaminan bahwasanya mereka ismah, mereka terjaga dari yang namanya apa? Kesalahan. Bukan berarti kalau udah 95% pasti benar. Atau bahkan lebih dari berapa? 95%, 99% sudah. Kaum muslimin bersama mereka. Sama sekali tidak menjadi jaminan mereka di atas
kebenaran. Dan tidak jadi jaminan mereka selamat dari yang namanya salah. Li'annal ismah, perhatikan, ini bagus, ini dicatat baik-baik, dipahami, lihat mana yang sedang dibaca. Li'annal ismah, karena yang namanya keterjagaan. Ismah, artinya keterjagaan dari kesalahan. Ismah. Karena yang namanya ismah, bukan nama orang. Karena yang namanya keterjagaan dari kesalahan, fi ijma'il muslimin. Hanya ada pada ijma'nya kaum muslim. Kalau sepakat kaum muslimin, baru itu pasti apa? Baru pasti apa? Pasti benar. Pasti selamat dari yang namanya kesalahan. Nggak mungkin umat ini sepakat di atas apa? Kesesatan. Nggak mungkin. Sebagaimana sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. La tajtami ummati ala dalalah. Umatku nggak akan ijma sepakat di atas apa? Sehingga menunjukkan kalau udah sepakat kaum muslimin, pasti apa itu? Itu yang selamat dari kesalahan. Itu yang terjaga dari kesalahan. Kalau ijma, sepakat. La fil aktar, bukan pada mayoritas, bukan pada sebagian besar. Selesai jawaban dari yang pertama ini. Nah, pakai jawaban ngotot bisa, ngotot-ngototan, anggap kalah, keluar datanya rupanya memang betul 95%. Tadi kan jawaban ngotot gimana? Minta apanya? Datanya. Tuntut dia, mana buktinya 95%? Oh, keluar ternyata. Masih bisa membalas? Masih bisa pakai senjata yang kedua. Senjata apa ini? Ya, senjata yang kedua tadi ngalah. Oke lah 90%. Terus apakah itu jaminan bahwasanya mereka selamat dari yang namanya kesalahan? Jawabannya tidak, karena yang namanya perjagaan hanya pada ijma'nya kaum muslimin. Sampai sini paham? Pelan-pelan saja kita ini, nggak apa-apa. Ini pelan-pelan. Ngomongnya jaga keras. Sudah? Lanjut. Tsumma naqul. Kemudian kami katakan, anna ijma'al muslimin qadiman wa anna ijma'al muslimin qadiman sabitun ala khilafi makana alaihi ahlu ta'wil. Bahwasanya kesepakatan kaum muslimin sejak zaman dahulu telah telah ada kesepakatan kaum muslimin itu sudah ada dari dahulu ala khilafi, untuk menyelisihi apa yang berada di atasnya ahli takwil. Malah sebaliknya, ijma'nya kaum muslimin dari dulu malah menyelisih mazhabnya siapa? Ahli takwil. Kok tahu ijma'nya dari mana? Berarti kan harus dihitung dulu juga, ya kan? Harus disurvei juga kan ijma' ini, kesepakatan para. Kok bisa kita tahu bahwasanya salaf itu ijma' untuk menyelisih mazhabnya siapa ini? Ahli takwil. Perhatikan cara pendalilannya ijma'nya ini. Nggak ada penukilan dulu salaf telah sepakat untuk tidak mentakwil. Nggak ada kayak gitu penukilannya. Bagaimana kita menukil ijma'nya itu ya, kawan? Lihat. Fa inna salafas salih. Dikarenakan salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, min sadri hadhil ummah, dari pendahulu umat ini, wahumus sahabah, dan mereka itu adalah para sahabat, alladzina hum khairul qurun, yang mana mereka itu adalah generasi terbaik, wattabi'un lahum bihsan, serta orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik, wa immatul huda, dan para ulama yang di atas petunjuk, mim ba'dihim, setelah mereka, kanu mujmi'in, dahulu mereka sepakat, ala itsbati ma asbatahullah li nafsi. Mereka sepakat untuk menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa sifat. Loh, kok kita tahu mereka menetapkan untuk Allah sifat? Karena kita tidak pernah mendapati mereka mengingkari atau mentakwil apa? Sifat. Menunjukkan mereka menetapkan. Kalau seandainya ada yang mentakwil, pasti akan dinukil, ya kan? Pasti akan sampai beritanya kepada siapa? Kita. Sebagaimana kemarin. Ya.
ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Kalau memang nggak sesuai dengan apanya? Zahirnya. Iya kan? Kalau nggak ada dinukil dari mereka, pentakwilan menunjukkan mereka tidak mentakwil. Karena penting pentakwilan itu supaya orang nggak salah paham sesuai dengan apanya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa? Zahirnya maknanya. Ketika tidak dinukil dari mereka satupun, pentakwilan menunjukkan mereka tidak mentakwil. Oh, ada mereka mentakwil, cuma nggak sampai sama kita. Berarti mereka menyembunyikan apa? Ilmu. Masa semuanya menyembunyikan apa? Ilmu. Sampai nggak ada penukilannya satupun sampai kepada siapa? Mungkin? Jangan. Paham cara pendalilan ijma'nya? Kok bisa kita tahu mereka sepakat? Karena nggak ada yang menyelisih, menunjukkan mereka semua sepakat untuk tidak mentakwil. Nah. Untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, awat batahu lahu rasuluhu, atau apa yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah Subhanahu wa taala minal asma'i wa sifat, baik berupa nama maupun apa? Sifat. Wa ijra'in nusus ala zahirihi laik billahi ta'ala, dan mengalirkan, membiarkan, ijra, dibiarkan mengalir, dan dibiarkan mengalir dalil-dalil itu sesuai dengan namanya zahirnya, yang layak bagi siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif, tanpa dipaling-palingkan, wala ta'til, tanpa diolah, wala takif, tidak dibagaimanakan, tidak digambarkan, itu takyif, wala tamsil, dan tidak diserupakan. Wahum khairul qurun. Padahal mereka itu adalah sebaik-baik apa? Masa sebaik-baik generasi. Binasir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'uhum hujjatun mulzimah, dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang mengharuskan untuk diikuti. Kalau mereka sudah ijma', wajib bagi yang setelahnya untuk apa ini? Mengikuti mereka. Ada para sahabat mentakwil? Nggak ada. Ketika nggak ada satu benar mereka yang mentakwil, berarti kita pahami mereka semua sepakat untuk menyelisih mazhab siapa ini? Buktinya satu pun tidak ada yang mereka apa ini? Takwil. Sudah? Nah, menunjukkan mereka sepakat untuk tidak mentakwil. Kalau nggak mentakwil berarti membiarkannya sesuai dengan apanya? Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Turun Rabb kita ke langit dunia. Ada dari mereka yang mentakwil, yang turun perintahnya, yang turun malaikatnya, ada? Datangkan satu saja penukilan dari salaf kalau ada. Nggak ada. Menunjukkan mereka memahami sesuai dengan apanya? Iya, yang turun berarti siapa? Allah. Kalau seandainya yang turun bukan Allah, pasti mereka akan apa? Menjelas. Gak mungkin segitu banyaknya para sahabat, satu pun gak ada yang apa ini? Menjelas. Paham sampai sini? Sementara mereka adalah sebaik-baik generasi. Lian muqtadal kitab wa sunnah, dan itu adalah konsekuensi dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad sabaqa naqlul ijma'anhum fil qaidatir rabi'ah min qawaidi nususis sifat, dan telah lalu penukilan ijma' dari mereka, dan cara menukil ijma'nya itu dalam kaidah keempat dari kaidah-kaidah tentang dalil sifat. Halaman berapa? Ada diarahkan di situ? Ada? Nggak ada. Arahkan sendiri. Cari kaidah keempat, bab yang ketiga. Kaidah tentang dalil. Bab pertama kaidah tentang nama. Bab yang kedua kaidah tentang sifat. Kaidah yang ketiga tentang dalil. Tentang nama berapa kaidah? 7. Tentang sifat berapa kaidah? 7. Tentang dalil berapa kaidah? 4. Mau ada yang tertipu, Masya Allah. Formasi 77. 4. Berarti kaidah terakhir. Cari, dapat, lihat halaman sekian. Gitu. Biar enak, biar cepat kamu baliknya. Ya, kalaupun orang yang nggak bisa balik cepat, ya paling nggak bukunya kan bisa balik dengan cepat gitu. Pas megang bukunya. Dapat? Halaman berapa? Berapa? 105. Halaman 105. Kaidah keempat, bab yang ketiga. Iya. Wah.
Mananya? 113. Jadi 105 batal. 115. Iya. Yang lain sepakat? Ijma enggak? Hah? 115. Nah, udah 115. Itu kaidah tentang dalil. Tentang bahwasanya salaf itu ijma untuk tidak melakukan yang namanya takwil. Bahwasanya salaf itu ijma, mereka mengalirkan dalil sesuai dengan apanya? Zahirnya. Kan itu yang kita bahas panjang-panjang lebar itu ya. Nah, wal jawabu anis su'alitsani. Dan jawaban untuk pertanyaan yang kedua pada episode berikutnya. Panjang ini. Mau membahas tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Perlu nafas panjang. Panjang. Berapa halaman punya kalian itu ya? Mana yang selesai ini? Ada. Sampai jawaban yang ketiga. Dapat? Hah? 3 lembar atau 3 halaman? 3 lembar. Baru masuk jawaban soal ketiga. Iya. Insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Sehingga selesai ini ya. Selesai jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana mungkin mereka sesat? Dari sisi mana sesatnya? Sementara mereka itu mewakili sebagian besar kaum muslimin. Bisa pakai jawaban pertama, jawaban ngotot, atau jawaban apa ini? Ngalah. Jawaban ngotot, minta apanya? Buktinya. Kalau bisa diterangkan, ternyata maka pakai jawaban cadangan. Jawaban yang kedua. Nah, bahwasanya banyaknya itu tidak menjadi apa? Jaminan bahwasanya mereka selamat dari yang namanya kesalahan. Karena yang namanya jaminan keselamatan itu pada ijma. Bahkan ijma yang ada menyelisih mazhabnya siapa? Ahli takwil. Selesai? Allahu taala alam bisawab. Dipahami baik-baik, diingat-ingat karena kita tinggal di daerah, di negara yang memang sebagian besarnya itu adalah apa ini? Asy'ariyah. Sudah? Maka ini sangat berharga di lingkungan kita, di negara kita ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.